Bab 3441 berbohong lagi. Jika dia mengatakan bahwa Gloria sudah menjadi istrinya, dia takut Azure Dragon dan yang lainnya akan mencurigai sesuatu. Bagaimanapun, Ordo Gerejawi adalah musuh sekarang. Jika Gloria begitu dekat dengan Floyd, mereka mungkin curiga bahwa dia memanfaatkannya. Azure Dragon dan yang lainnya melirik secara bersamaan, seolah-olah mereka telah memperhatikan reaksi aneh Floyd. Ada yang salah. Apakah ada masalah? Secara alami, Floyd memahami ini dengan jelas. Bahkan jika mereka tahu tentang ini, dia tidak boleh mengekspos Gloria. Jika mereka memberitahu guru tentang hal itu, kita akan hancur. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia pasti akan mengetahuinya pada pandangan pertama. Apakah ada masalah, Floyd? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Kura-kura hitam segera menjadi waspada. Kami tidak lagi berhubungan, keluh Floyd. Hah, Anda kehilangan kontak. Bukankah kamu mengejarnya dengan panik di pangkalan surgawi? Ya, Anda bahkan tidak berkultivasi. Yang bisa Anda pikirkan hanyalah bagaimana mengejarnya. Phoenix dan yang lainnya menimpali. Ketika saya mengejarnya, saya menyadari bahwa jarak di antara kami terlalu besar. Terlepas dari apakah itu status latar belakangnya, dia jauh melampauiku. Kekuatannya jauh lebih unggul dariku juga. Aku sudah menyerah saat itu. Aku tidak pantas untuknya, jelas Floyd. Azure Dragon dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka mengerti apa yang dia katakan. Ketika mereka berada di pangkalan surgawi, semua orang berpikir bahwa Ordo Gerejawi sangat mulia dan angkuh. Mereka selalu berpikir bahwa orang lain berada di bawah mereka. Floyd melanjutkan, setelah guru mengungkapkan kekuatannya dan mengalahkan semua orang, celah itu secara alami menghilang. Saat itu, Ordo Gereja akan membunuhnya. Karena mereka adalah musuh kita, bagaimana mungkin aku masih mengejarnya? Naga Azure mengangguk. Betul sekali. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang di Ordo Gerejawi itu jahat. Namun, pada saat ini, kita mungkin akan digunakan jika kita tetap sering berhubungan dengan mereka. Pikirkan tentang bagaimana keberadaan guru telah terungkap. Kirin menepuk bahu Floyd. Kerja yang baik. Jika tidak, Anda akan dimanfaatkan oleh mereka. Hubungan baik-baik saja, selama itu tidak mempengaruhi gambaran yang lebih besar. Setelah kekacauan dengan Ordo Gerejawi selesai, Anda dapat melihat apakah Anda ingin terus mengejarnya. Tetapi untuk saat ini, Anda harus mengesampingkannya. Petik 2. Floyd mengangguk. Saya mengerti. Menatap Azure Dragon dan yang lainnya saat mereka pergi, dia berkeringat dingin. Phew, itu sudah dekat. Azure Dragon dan yang lainnya sama waspadanya dengan Master. Namun, mereka begitu fokus pada pemulihan sehingga mereka tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal lain. Kalau tidak, mengingat betapa waspadanya mereka biasanya, mereka akan mengetahui hubunganku dengan Gloria. Betul sekali. Bahkan jika Azure Dragon dan yang lainnya mencurigai sesuatu, mereka tidak akan peduli. Selain guru, saya satu-satunya yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang lain. Oleh karena itu, mereka akan tetap percaya padaku. Mereka seperti guru, mereka mempercayai setiap orang. Floyd menghela nafas. Ini kedua kalinya aku berbohong. Tapi demi Gloria, itu sepadan. Jadi bagaimana jika saya berbohong? Lebih jauh lagi, apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Saya mencegah kedua belah pihak menjadi musuh bahkan sebelum bertemu. Floyd menghibur dirinya sendiri. Itu adalah waktu yang istimewa sekarang. Floyd memeriksa sekeliling pangkalan untuk mencegah personel eksternal bersembunyi di sana. Segera, dia tiba di tempat Forlevia berkultivasi. Tidak hanya Forlevia di sana, tetapi Zoe dan yang lainnya juga hadir. Forlevia mengajari semua orang teknik yang dia buat. Setelah semua krisis itu, semua orang menyadari bahwa mereka harus menjadi lebih kuat. Mereka tidak bisa mengandalkan Levi untuk segalanya. Cara tercepat untuk menjadi kuat adalah dengan melatih teknik Forlevia. Forlevia cukup murah hati untuk mengajari semua orang tekniknya. Ketika Floyd memperhatikannya dari jauh, dia akan menghentikan mereka. Lagi pula, ketika Gloria menyelidiki teknik ini untuknya, dia hampir kehilangan dirinya sendiri saat mempraktikkannya. Dia tidak ingin orang lain terluka karenanya. Namun, dia menahan diri. Jika dia menghentikan mereka, dia akan mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengambil teknik Forlevia. Bab 3442 Apakah dia berbohong kepadaku sejak awal?
Jika saya tidak mempraktikkannya, bagaimana saya tahu bahwa seseorang akan kehilangan diri sendiri ketika berlatih teknik ini? Jika ini terus berlanjut, saya akan mengekspos Gloria. Mempertimbangkan betapa jelinya guru, dia pasti akan segera mencurigai sesuatu. Karenanya, untuk melindungi Gloria, Floyd tidak mengatakan apa-apa, bahkan jika seseorang akan terluka setelah kehilangan diri dalam teknik itu. Bagaimanapun, Gloria adalah yang paling penting baginya. Semua orang peringkat di belakangnya. Meski begitu, dia agak khawatir. Oleh karena itu, dia tidak segera pergi dan mengamati mereka dari jauh. Jika terjadi sesuatu, dia masih bisa campur tangan. Dalam hal ini, dia tidak akan sepenuhnya mengabaikan mereka. Ketika dia mengamati mereka, dia tercengang. Sepertinya Forlevia telah mengajar Zoe dan yang lainnya cukup lama. Mereka sudah bisa menggunakan teknik dengan terampil. Paling tidak, mereka akrab dengan teknik seperti Gloria. Apakah ini berarti mereka akan kehilangan diri mereka sendiri? Itu terjadi pada Gloria ketika dia mencapai tahap ini. Mereka akan berada dalam bahaya. Karena cemas, Floyd menatap mereka dengan saksama. Zoe dan yang lainnya mulai mengolah teknik ini. Waktu berlalu. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, setengah jam berlalu. Namun, tidak ada yang terluka, apalagi kehilangan diri mereka sendiri. Hah, ada yang salah. Gloria menjadi gila saat pertama kali menggunakan teknik ini. Tunggu, di mana masalahnya? Gloria secara pribadi mengatakan bahwa teknik ini terlalu kuat. Hanya Forlevia yang bisa mengolahnya, siapapun akan menjadi gila. Mengapa Bu Garrison dan yang lainnya masih baik-baik saja meskipun mereka sedang mengolah tekniknya? Mereka tidak sekuat Gloria. Faktanya, mereka memiliki tulang spiritual yang relatif lebih rendah. Tapi kenapa mereka masih baik-baik saja meski sudah berlatih teknik Forlevia? Apakah dia mengajari mereka teknik yang berbeda? Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa tekniknya identik. Apakah sesuatu yang salah terjadi pada setiap tahap? Apakah hanya Gloria yang akan kehilangan dirinya sendiri saat berlatih teknik ini? Ini tidak masuk akal. Floyd terus mengamati. Bahkan ketika beberapa amatir sedang berlatih teknik Forlevia, itu berjalan lancar bagi mereka. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Ini aneh. Mengapa saya tidak mencobanya? Sejak Gloria muntah darah setelah kehilangan dirinya sendiri, Floyd menyerah pada ide untuk berlatih teknik Forlevia dan belum pernah mencobanya sejak itu. Sekarang, dia memiliki keinginan untuk mencobanya. Segera, dia pergi ke tempat di mana dia biasanya berkultivasi dan mulai berlatih teknik Forlevia. Berdengung. Dalam sekejap, dia melahap semua energi dan elemen spiritual di sekitarnya. Floyd sangat gugup dan hati-hati karena dia takut kehilangan dirinya sendiri. Segera, dia tiba di panggung di mana Gloria kehilangan dirinya sendiri. Dia menjadi lebih berhati-hati kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang mengejutkan, dia melewati tahap itu dengan lancar dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Segera, dia merasa seperti segala sesuatu di dunia bergegas ke arahnya, dia adalah pusat surga dan bumi. Saat dia terus menyerap energi spiritual di lingkungan, dia menemukan apa yang luar biasa dari teknik Forlevia. Sementara seni konsumsi mengandalkan bantuan eksternal, teknik Forlevia mengandalkan dirinya sendiri. Sebenarnya, Gloria juga menyadarinya. Teknik itu tidak menyerap, sebaliknya, ia melahap. Setelah Floyd berlatih teknik Forlevia untuk sementara waktu, kekuatannya meningkat secara gila-gilaan. Dia adalah yang paling intuitif dan berbakat di antara murid Levi, tapi teknik Forlevia mengangkatnya lebih jauh. Dalam waktu setengah jam, kemampuannya melonjak ke ketinggian baru. Floyd dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa teknik Forlevia begitu ajaib. Lebih jauh lagi, itu tidak terlalu kuat sehingga akan menyebabkan seseorang kehilangan dirinya sendiri, seperti yang diklaim Gloria. Ya Tuhan! Ini, untuk memastikan bahwa dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri, Floyd berlatih beberapa kali lagi. Tidak ada yang dia takutkan terjadi. Apakah Gloria berbohong padaku sejak awal? Bab 3443 Kapan Floyd mempelajari tekniknya sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya, bahkan mengejutkan Floyd sendiri. Apa yang saya lakukan? Beraninya aku mencurigai Gloria. Floyd mencaci dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya tentang hal itu. Meskipun begitu banyak orang mempraktekkan teknik ini, tidak satupun dari mereka kehilangan diri mereka sendiri.
Mengapa hanya Gloria yang menghadapi kesulitan? Dia bahkan lebih kuat dari mereka. Bagaimana dia bisa kehilangan dirinya sendiri? Selanjutnya, teknik kultivasinya tidak terlalu ekstrim. Mereka sama denganku, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri, jadi bagaimana dia bisa? Gloria bahkan mengatakan bahwa tekniknya sangat kuat dan siapapun yang mempraktikkannya akan kehilangan dirinya sendiri. Tapi saya mengolahnya lebih awal. Bagaimana kekuatannya? Sama sekali tidak. Meskipun kecepatan saya menyerap energi spiritual sangat kuat, apakah ini masalah Gloria sendiri atau dia berbohong kepada saya? Meskipun Floyd mencoba yang terbaik untuk tidak mencurigai Gloria, pikiran itu terus muncul di benaknya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Apakah Gloria ingin mempraktikkan teknik ini secara diam-diam tetapi takut aku akan curiga? Apakah itu sebabnya dia berpura-pura kehilangan dirinya sendiri? Jadi saya akan berpikir bahwa hanya Forlevia yang bisa mempraktikkan teknik yang begitu kuat. Kalau begitu, aku tidak akan curiga kalau Gloria juga mempraktikkannya. Faktanya, Gloria mungkin adalah orang yang membuatku curiga bahwa guru menyimpannya untuk dirinya sendiri dan bahwa teknik Forlevia adalah seni konsumsi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teknik Forlevia. Jika itu benar, dia akan mencapai tujuannya. Sejak awal, yang dia inginkan hanyalah teknik Forlevia. Kehilangan dirinya hanyalah sebuah tindakan. Bahkan saya terintimidasi. Saya bahkan percaya bahwa hanya Forlevia yang bisa mempraktikkannya. Semakin Floyd ingin menghilangkan pikiran-pikiran ini, semakin dia memikirkannya. Dia merasa seperti menjadi gila. Saya tidak boleh mencurigai Gloria. Dia wanita saya, bagaimana saya bisa mencurigainya? Apakah Anda bahkan orang yang baik, Floyd? Floyd terus menegur dirinya sendiri. Namun, pikiran-pikiran itu terus mengelilingi pikirannya. Dia hampir jatuh ke dalam keputusasaan. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan Gloria telah menipunya. Oleh karena itu, ia mulai menemukan bukti untuk menyangkal pemikirannya. Oh, benar, jika Gloria benar-benar berlatih teknik Forlevia, kekuatannya akan mencapai puncaknya setelah sekian lama. Aku sudah bertemu dengannya setiap hari. Meskipun dia menjadi lebih kuat, tingkat kekuatannya masih cukup standar. Juga, ketika Gloria kehilangan dirinya hari itu tampak sangat nyata. Dia tidak akan berbohong padaku. Mungkinkah orang-orang dari Ordo Gerejawi tidak dapat mempraktikannya? Bagaimanapun, mereka telah mengembangkan teknik yang berbeda sejak awal. Karena mereka memiliki disposisi yang berbeda juga, mereka tidak dapat berlatih tekniknya. Di sisi lain, Zoe dan yang lainnya bisa. Ini harus itu. Lebih jauh, pemahamannya tentang Gloria adalah bahwa dia adalah orang yang sangat langsung. Jika dia ingin berlatih teknik Forlevia, dia akan memberitahunya dengan jujur daripada memainkan semua trik ini. Setelah menjalani perjuangan mental yang intens, Floyd akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Gloria memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak berhak mencurigainya. Sebaliknya, aku yang seharusnya membelanya ketika semua orang mencurigainya. Floyd mengkritik dirinya sendiri dengan keras. Setelah membuang pikiran itu, Floyd mulai berkultivasi. Setelah berlatih dengan teknik Forlevia, dia telah menemukan dunia yang sama sekali baru. Dia bisa menjadi lebih kuat dan mengejar Gloria. Pada saat yang sama, dia bisa membantu tuannya dan membalas dendam untuk Azure Dragon dan yang lainnya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak menemukan ini sebelumnya. Jika dia telah berlatih teknik sebelumnya, kekuatannya akan mencapai ketinggian yang tidak diketahui sekarang. Oleh karena itu, Floyd dengan panik mengolah teknik Forlevia. Ketika dia sedang berkultivasi, sebuah suara terdengar. "Kapan kamu belajar teknik Forlevia?" Suara itu membuat Floyd ketakutan. Menguasai. Bab 3444 Persekutuan Esoterik sebagai kambing hitam. Floyd berbalik hanya untuk melihat Levi berdiri di belakangnya entah berapa lama. Dia dengan cepat menyapa Levi untuk menutupi rasa bersalah yang dia rasakan. "Oh, kamu tahu teknik Evie juga?" tanya Levi. Evie mengajariku. Dia juga mengajari Mrs. Garrison dan yang lainnya tekniknya dengan harapan semua orang bisa tumbuh lebih kuat. Dengan begitu, kami bisa membantumu. Floyd langsung mengajukan alasan. "Itu keren. Berlatihlah untuk menyempurnakannya." Levi mengangguk setuju. "Teknik Evie sangat cocok untuk kalian, tidak seperti teknik dasarku." Dengan senyum terakhir, Levi menepuk bahu Floyd dan pergi.
Membuntuti siluet Levi yang semakin berkurang dengan matanya, Floyd melepaskan napas yang ditahannya dan mulai terengah-engah. Aku tidak bisa terus melakukan ini. Rasanya seperti saya menginjak es tipis setiap hari. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tolong biarkan siksaan ini segera berakhir. Floyd tidak sabar untuk memperkenalkan Gloria kepada semua orang. Dia ingin dia menjadi bagian dari keluarga sesegera mungkin. Tanpa sepengetahuannya, gadis yang sangat dia dambakan sedang merencanakan skema demi skema. Di sisi lain, hubungan sosial yang dimiliki oleh Persekutuan Suci tetap luar biasa, karena mereka berhasil menghubungi para penjaga bayangan. Di mana kamu membawa 3 orang bijak dari Paviliun Utara ke hari yang lain? Perwakilan Persekutuan Suci diinterogasi. Penjaga bayangan hanya memberikan senyum bungkam sebagai tanggapan. Tentunya Anda berpengalaman dengan prinsip-prinsip kami. Kami tidak akan mengungkapkan siapa majikan kami, mereka terhenti. Tapi satu hal yang bisa kami katakan padamu, 3 orang bijak dari Paviliun Utara sudah mati. Kata penjaga bayangan. Orang-orang dari Persekutuan Suci terkejut dengan berita itu. Tunggu apa? Mereka sudah mati. Lalu mengapa seseorang mempekerjakan Anda untuk menyelamatkan mereka? Kami bermaksud membunuh 3 orang bijak juga. Itu berarti kita memiliki tujuan yang sama. Penjaga bayangan menggelengkan kepala. Itu pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Siapa yang mempekerjakanmu? Berapapun harga yang mereka tawarkan, kami akan memberimu 10 kali lipat. Seseorang dari Persekutuan Suci mulai menawar. Yang membuat mereka cemas, para penjaga bayangan terus menggelengkan kepala mereka. Itu bertentangan dengan prinsip kami. Belum lagi, kami juga tidak tahu siapa yang mempekerjakan kami. Kami hanya tahu bahwa metode yang mereka gunakan untuk menghubungi kami sangat canggung, tidak seperti yang dilakukan oleh Ordo Gerejawi. Setelah mendengar informasi itu, kerumunan itu terkejut. Apa katamu? Tidak seperti mereka yang berasal dari Ordo Gereja. Ya, itu firasat kami. Lagi pula, banyak dari Ordo Gerejawi yang mengetahui keberadaan kami. Jika mereka ingin menemukan kita, mereka akan menyeberangi Gerton. Tapi siapapun yang mempekerjakan kami tidak tahu tentang Gerton. Orang-orang dari Persekutuan Suci segera menyampaikan berita itu kepada Solokus. Bukan dari Ordo Gerejawi. Apakah kecurigaan saya salah? Solokus ragu-ragu. Mungkinkah itu bukan seseorang di antara kita, melainkan kekuatan eksternal? Keraguan merayapi benak Solokus. Itu mungkin. Mungkin pihak lain mencoba membingungkan kita dengan membuat kita berpikir bahwa itu adalah seseorang di antara kita. Itu akan menjelaskan mengapa kami tidak dapat menemukan apapun ketika kami terus menyelidiki dalam Ordo Gerejawi beberapa hari ini. Saya baru saja mulai bertanya-tanya apakah kami salah. Tidak mungkin kami tidak dapat menemukan siapapun. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Saya katakan ada lebih dari itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tampaknya semakin besar kemungkinan bahwa kekuatan eksternal ada di balik segalanya. Mereka pasti mengandalkan kita untuk saling melawan. Petik 2. Semakin banyak orang mulai menganalisis situasi sehingga mereka dapat berkontribusi dalam diskusi. Solokus bingung. Kekuatan luar. Kami sudah membiasakan diri dengan beberapa faksi kuat selain kami. Semua orang yang kita kenal sudah menjadi bagian dari seluruh cobaan ini. Siapa lagi yang bisa menjadi dalang di balik semua ini? Dia bertanya. Oh tunggu, aku baru ingat satu yang mungkin kita abaikan. Seseorang menyela. Di masa lalu, guild ini dianggap sebagai eksistensi legendaris bersama kita, guild esoterik. Ketika nama guild disebutkan, keributan pecah di antara kerumunan. Setelah kebangkitan energi spiritual, Persekutuan Esoterik dan kami muncul bersama. Sejak saat itu, tidak ada berita tentang guild esoterik lagi. Tidakkah kalian menganggapnya aneh? Bagaimana kita bisa melupakan keberadaan guild yang begitu kuat? Kami bahkan tidak menyebutkannya sebagai opsi. Ini berfungsi sebagai bukti betapa pintarnya mereka menyembunyikan diri. Petik 2. Kerumunan mulai menganalisis situasi. Setelah beberapa saat merenung, hawa dingin merayapi tulang punggung mereka saat kesadaran yang mengerikan menghantam mereka. Bagaimana bisa serikat yang begitu besar membuat diri mereka tidak terlihat? Bagaimana mungkin tidak ada yang berani menyebutkannya? Aku yakin itu adalah persekutuan esoterik yang berada di balik semua ini. Sepakat, jika kekuatan yang begitu kuat ada di balik segalanya, maka segala sesuatu yang lain cocok dengan gambarannya. Petik 2.
Bab 3445 membawa bayi untuk Floyd. Meskipun Solokus masih agak ragu-ragu, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa persekutuan esoterik memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Lagi pula, siapa yang akan percaya bahwa semua yang telah terjadi dikendalikan oleh orang tak dikenal di dalam ordo gerejawi? Siapa yang bisa memiliki kemampuan canggih seperti itu? Pasti ada kekuatan yang jauh lebih kuat di balik segalanya. Jika itu masalahnya, semuanya bisa dijelaskan. Itu juga berarti bahwa ada mata-mata dari persekutuan esoterik di dalam ordo gerejawi. Kerumunan tampaknya mengikuti alur pemikiran yang sama. Tentu saja, mereka pasti memiliki mata-mata di dalam ordo gerejawi. Jika tidak, mereka juga tidak akan bisa menjalankan rencana mereka. Target mereka pastilah membuat mereka yang berada di dalam ordo gereja saling melawan. Mereka pasti terkejut ketika kita bersatu-satu sama lain sebagai gantinya. Petik 2. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah memicu permusuhan kita terhadap Levi sehingga kedua pihak kita bisa saling bertarung sampai kita menghabiskan sedikit energi kita. Dengan begitu, mereka bisa menuai keuntungan tanpa harus melakukan apa-apa. Itulah yang terjadi pada Paviliun Utara. Pada saat itu, semua orang yakin bahwa langkah selanjutnya adalah mengungkap mata-mata dari persekutuan esoterik di dalam ordo gerejawi. Penatua Paviliun Timur berbicara, menurut deduksi saya, mereka adalah orang-orang yang mengambil 10 teratas dan alat surgawi landasan. Bagaimana dengan 3 orang bijak dari Paviliun Utara? Mengapa persekutuan esoterik mengejar mereka? Seseorang menunjukkan, itu harus agar mereka bisa mengungkap berbagai rahasia alat suci landasan Paviliun Utara. Ingat, 3 orang bijak dari Paviliun Utara mengetahui semua rahasia ordo gerejawi. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti kita akan menemukan mayat 3 orang bijak dengan persekutuan esoterik? Setelah mencapai kesimpulan itu, Solokus segera meneriakkan perintah. Kirim orang untuk mencari persekutuan esoterik. Lihat apakah kita bisa menemukan mayat 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Dia melanjutkan untuk mengumumkan, target kami sekarang telah berubah. Aku ingin setengah dari kita mulai menyelidiki persekutuan esoterik. Tidak ada yang bisa mengharapkan persekutuan suci untuk mengubah target mereka begitu cepat. Semuanya berjalan sesuai rencana Gloria. Dia adalah orang yang menyewa penjaga bayangan. Meskipun penjaga bayangan tidak dapat dikendalikan, mereka mematuhi prinsip-prinsip yang teguh. Selama seseorang memberi mereka apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan. Gloria dengan sengaja meminta mereka untuk mengungkapkan informasi semacam itu kepada persekutuan suci sehingga persekutuan suci akan mengalihkan fokus mereka ke persekutuan esoterik. Setelah itu, dia meninggalkan jejak petunjuk. Dia kemudian melanjutkan untuk bertemu secara pribadi dengan individu yang berbeda dari faksi yang berbeda dalam ordo gerejawi. Semua orang yang dia temui adalah orang-orang yang dia kendalikan sepenuhnya. Gloria telah menggunakan teknik yang sama yang dia gunakan pada Floyd pada mereka yang lain. Dia telah berhasil menyapu mereka dari kaki mereka, membuat masing-masing dari mereka mabuk oleh perasaan mereka untuknya. Selama Gloria mengucapkan kata itu, mereka semua rela mati untuknya. Inilah saatnya aku membutuhkan bantuanmu, tentu saja, kamu tidak perlu membantuku. Aku tidak bisa meminta bantuan orang lain. Gloria mengulangi hal yang hampir sama kepada mereka semua. Dia juga tidak berusaha menyembunyikan apa yang dia ingin mereka lakukan. Sebaliknya, dia memberitahu mereka bahwa dia ingin mereka menjadi kambing hitamnya tanpa berbelit-belit. Namun demikian, orang-orang itu menganggap kejujuran Gloria sebagai ketulusan dan menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali. Apapun yang diminta Gloria untuk mereka lakukan, mereka akan melakukannya. Orang-orang itu semuanya dipilih dengan cermat oleh Gloria. Semua dari mereka jungkir balik untuknya dan melilit jarinya. Tidak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari Floyd. Faktanya, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan tetap berada di sisi Gloria setelah mengetahui apa yang akan dia lakukan. Tidak dapat disangkal, Gloria sangat menakutkan. Meskipun dia bukan figur otoritas, dia memiliki begitu banyak orang yang siap membantunya. Tidak hanya itu, Gloria juga tahu bahwa Departemen Intelijen Paviliun Utara bekerja untuk Levi. Sempurna, biarkan aku memberi Levi beberapa informasi juga. Gloria mencibir. Dalam waktu singkat 2-3 hari, Gloria telah mengatur segalanya sesuai dengan rencananya. Dengan semua yang telah aku rencanakan,
itu seharusnya cukup untuk membuat Levi dan persekutuan suci sibuk untuk saat ini. Gloria berpikir keras. Cukup waktu untuk transplantasi tulang spiritual saya. Dengan seringai, dia menyimpulkan rencananya. Sekarang yang harus saya lakukan adalah berurusan dengan Floyd. Gloria mengambil risiko dan pergi menemui Floyd. Dengan membuatnya seolah-olah dia mengambil risiko besar hanya untuk melihatnya, Gloria memberinya ilusi bahwa dia peduli padanya. Dengan begitu, ketergantungan Floyd pada Gloria meningkat. Tindakannya berhasil menangkap hatinya bahkan lebih dari sebelumnya. Setelah semua ini Floyd, aku akan menggendong bayi untukmu. Sebelum Gloria pergi, dia melemparkan satu kalimat terakhir kepada Floyd, mengunci aliansinya dengan dirinya sendiri. Tidak mengherankan, Floyd mulai bersemangat tentang masa depan. Namun pada saat yang sama, dia merasa semakin bersalah. Bab 3446 Transplantasi Tulang Spiritual Devourer. Gloria telah begitu berdedikasi kepada saya. Aku tidak percaya bahwa aku curiga padanya sebelumnya. Floyd bersumpah bahwa tidak ada orang lain yang akan diizinkan memfitnah Gloria lagi. Siapapun yang memfitnah Gloria harus melewatinya terlebih dahulu. Bahkan jika orang itu adalah Levi. Gloria secara resmi telah mengambil bagian terbesar dari hatinya. Siapapun yang memfitnahnya akan mati. Setelah dengan mudah berurusan dengan Floyd, Gloria pergi ke Corspit. Itu adalah waktu. Grandmaster Tulang telah menyiapkan segalanya. Yang harus dilakukan adalah agar Gloria menjalani transplantasi tulang spiritual. Tentu saja, Gloria telah mengatur segalanya hingga detail terkecil dengan West Pavilion sebelum dia pergi. Di Corspit, Bone Grandmaster telah berhasil membuat tulang spiritual Devourer yang mirip dengan milik Forlevia. Itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan Gloria. Tulang spiritual Devourer terutama didasarkan pada tulang spiritual Relay. Tulang spiritual legendaris dari 9 lainnya digiling menjadi bubuk halus untuk digunakan. Bahkan jika tulang spiritual belum cocok dengan Forlevia, itu seharusnya tidak memiliki terlalu banyak perbedaan kekuatan pada saat itu. Terlebih lagi, Gloria sudah menemukan cara yang benar untuk menggunakan tekniknya. Itu sudah cukup bagi Gloria. Gloria bahkan ingin melakukan transplantasi tulang spiritual di depan anggota 10 teratas untuk menghancurkan jiwa mereka sepenuhnya. Top 10 elit tidak mudah terkesima. Namun pada saat itu, mereka semua tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka begitu gelisah sehingga mereka berada di ambang kehilangan akal. Kepercayaan diri mereka sekali lagi mengalami kerugian yang luar biasa. Ini adalah Sonja dan 3 lainnya kecewa. Mereka berharap Levi dapat menemukan mereka sebelum transplantasi tulang spiritual Gloria. Pada akhirnya, dia masih terlambat. Dari ekspresi percaya diri yang terlukis di wajah Gloria, Sonja yakin bahwa Gloria telah merencanakan semuanya sesuai keinginannya. Butuh beberapa saat bagi Levi dan pasukannya untuk menemukan mereka di sana. Semua orang menghirup udara dingin. Setelah transplantasi tulang spiritual Gloria selesai, apakah ada yang bisa menghentikannya? Setelah dia melahap semua kekuatan itu, apakah Levi akan tetap menjadi lawannya? Tidak ada yang bisa dipastikan lagi. Either way, tidak ada keraguan bahwa Gloria akan menjadi orang yang sama sekali baru setelah transplantasi selesai. Kekuatannya juga akan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah persiapan transplantasi selesai, 5 Bone Master bersiap untuk melakukan prosedur. Sekali lagi, sulit untuk tidak kagum dengan kecerdasan dan kemampuan Gloria. Dia bahkan telah melatih Bone Masters-nya sendiri. Tak lama, prosedur dimulai. 10 teratas semakin kehilangan akal saat setiap detik berlalu. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa tulang rohani mereka akan ditransplantasikan ke orang lain. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa ke-10 tulang spiritual mereka akan ditransplantasikan ke 1 orang, Gloria. Sonja hanya bisa berdoa agar rencana Gloria gagal. Sementara itu, Departemen Intelijen Pavilion Utara telah membawa berita itu ke Levi. Apa itu tadi? Persekutuan Suci sedang menyelidiki persekutuan esoterik. Mereka mencurigai bahwa persekutuan esoterik adalah dalang di balik segalanya. Levi terkejut dengan berita itu. Setelah memikirkannya, dia mengakui bahwa ada kemungkinan seperti itu. Pelakunya diharapkan menjadi pihak yang kuat untuk dapat memainkan semua orang di telapak tangan mereka. Jika seseorang berpikir jernih, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di Ordo Gerejawi yang bisa melakukannya? Namun, Levi mengerutkan kening sebagai tanggapan. Menurut penyelidikan sebelumnya,
Dia hampir yakin bahwa itu adalah seseorang dari Paviliun Barat. Namun tiba-tiba, persekutuan esoterik ditambahkan ke dalam gambar. Mengenai persekutuan esoterik, tidak ada yang tahu banyak tentang mereka. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa persekutuan esoterik berada di balik segalanya. Namun pada saat yang sama, tampaknya tidak mungkin atau bahkan tidak mungkin. Lagi pula, Levi tidak dapat menemukan motif apapun untuk persekutuan esoterik. Selain itu, sudah begitu lama. Selain mencegat mereka di awal, persekutuan esoterik tidak melakukan hal lain. Mungkinkah ini salah arah? Kami baru saja berhasil menggali sesuatu dan mulai memiliki sedikit kemajuan, tetapi sekarang persekutuan esoterik muncul. Ada yang tidak beres. Levi curiga bahwa itu semua hanyalah tipuan. Adapun persekutuan suci, mereka tidak menyadari kemungkinan bahwa itu semua bisa menjadi penyesatan. Itu karena mereka telah membuat kesimpulan sendiri, tidak seperti Levi, yang diberitahu. Oleh karena itu, wajar bagi Levi untuk merasa curiga. Kalian bisa pergi menyelidiki persekutuan esoterik. Aku akan tetap mengawasi West Pavilion. Pada akhirnya, Levi memilih untuk menyelidiki kedua belah pihak, tidak membiarkan salah satu dari petunjuk itu pergi. Mungkinkah siapapun yang berada di balik semua ini berencana untuk melakukan sesuatu yang besar? Apakah itu sebabnya mereka merencanakan penyesatan ini? Levi bertanya-tanya. Aku akan pergi ke West Pavilion untuk melihat-lihat. Petik 2. Dengan itu, Levi pergi. Bab 3447 Bukti Cinta. Tentu saja, Levi tidak berjalan ke West Pavilion agar semua orang melihatnya, melainkan menyelinap masuk. Dengan keahliannya, tidak mengherankan bahwa tidak ada yang melihatnya menyelinap masuk. Dia perlu mencari tahu semua yang terjadi di Paviliun Barat sesegera mungkin. Levi menunggu dengan sabar untuk melihat apakah ada orang yang tiba-tiba meninggalkan Paviliun Barat, atau apakah ada gerakan tiba-tiba. Itu adalah sesuatu yang tidak diprediksi Gloria. Pikiran bahwa Levi akan sangat bersikeras bahkan tidak terlintas di benaknya. Levi menyelinap ke West Pavilion secara pribadi adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Cacat dalam rencananya adalah karena fakta bahwa Levi telah menerima informasi tentang persekutuan esoterik terlalu mudah. Jika itu adalah sesuatu yang dia temukan sendiri, mungkin ada kemungkinan lebih tinggi dia mempercayainya. Namun, informasi itu sedang diberikan kepadanya. Hal itu membuat Levi curiga. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengawasi Paviliun Barat. Dia yakin bahwa persekutuan esoterik hanyalah pengalih perhatian. Di sisi lain, persekutuan suci secara alami menyelidiki persekutuan esoterik. Pada saat itu, persekutuan esoterik muncul bukanlah rahasia. Semua orang tahu wilayah utama tempat persekutuan esoterik melakukan aktivitas mereka. Persekutuan suci tidak butuh waktu lama untuk mengirim orang ke sana untuk mencari orang-orang dari persekutuan esoterik. Gloria telah dengan hati-hati menanam petunjuk di dekat tempat itu. Dia bahkan sengaja menyembunyikan petunjuk itu agar tidak terlalu mudah ditemukan oleh persekutuan suci. Jika petunjuknya terlalu jelas, itu akan tampak disengaja. Petunjuk yang ditanam Gloria hanya akan memungkinkan mereka untuk mengungkap sedikit demi sedikit. Pada saat itu, persekutuan suci menemukan sesuatu di dalam ordo gerejawi. Kami menemukannya. Kami menemukan orang-orang dari persekutuan esoterik di antara mereka yang berasal dari ordo gereja. Sampai sekarang, kami telah menemukan 4 dari mereka. Jake Yoder dari Paviliun Barat, Gail Fletcher dari Paviliun Selatan, Harvey Maci dari Paviliun Timur, dan Sled Trent dari Paviliun Pusat. Kemajuan persekutuan suci sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka sudah menemukan beberapa orang yang telah diatur Gloria. Mereka adalah orang-orang yang rela memberikan hidup mereka untuk Gloria. Mereka bersedia melakukan apapun yang diminta Gloria. Pada saat itu, meskipun mereka mengakui bahwa mereka adalah anggota persekutuan esoterik yang menyamar, mereka akan dengan senang hati melakukannya tanpa mengeluh. Karena itu, persekutuan suci yakin bahwa persekutuan esoterik berada di belakangnya. 4 orang yang ditangkap tersebar di keempat pavilion, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sempurna untuk pekerjaan penyamaran. Para elit persekutuan suci segera menangkap keempat pria itu dan membawa mereka ke ordo gerejawi. Solokus sendirilah yang akan menginterogasi mereka. Tuan Solokus, kami telah menemukan bukti bahwa mereka berempat telah berhubungan dengan dunia luar dan metode komunikasi di antara mereka. Segera, petunjuk itu terungkap satu per satu.
Temuan itu memperkuat hubungan antara keempat pria itu dengan persekutuan esoterik. Beraninya kau, sebagai anggota Ordo Gerejawi, beraninya Anda membentuk aliansi dengan kekuatan eksternal. Solokus bergemuruh. Apakah kamu mengakui bahwa kamu semua adalah bagian dari persekutuan esoterik? Aura mengintimidasi tiba-tiba menyelimuti Solokus. Tekanan yang datang darinya hampir menghancurkan keempat pria itu. Meski begitu, mereka berempat tidak mundur. Apa yang terjadi jika kita mengakuinya? Bunuh saja kami. Mereka berempat akan mengakuinya untuk Gloria. Kesediaan mereka untuk menyerahkan hidup mereka saat ini adalah bukti cinta yang mereka miliki untuk Gloria. Mati akan menjadi bagian yang mudah. Tetapi sebelum Anda memberi kami informasi apapun, saya tidak akan membiarkan Anda semua mati. Solokus mencibir. Berbicara, ungkapkan semua orang yang ada di persekutuan esoterik. Meski demikian, mereka berempat bertekad untuk mati. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Bunuh saja kami. Kami akan mati bahkan jika kami mengungkapkan nama mereka juga. Sebaiknya bunuh saja kami sekarang. Baik, jika Anda tidak ingin memiliki cara yang mudah, saya akan membuat Anda berbicara. Solokus memerintahkan, bawa mereka ke pusat penahanan. Mari kita beri mereka rasa hukuman terberat yang kita miliki. Cepat atau lambat, mereka pasti akan berbicara. Setelah mendengar itu, keempat pria itu memucat saat ketakutan melintas di mata mereka. Pusat penahanan adalah otoritas penegakan hukuman dalam Ordo Gerejawi. Di dalam pusat itu dipenuhi dengan berbagai mesin penyiksaan. Sederhananya, siapapun yang dikirim ke pusat penahanan tidak akan bisa keluar secara utuh. Segera, mereka berempat dibawa ke pusat penahanan. Sementara itu, Solokus mulai menunggu informasi baru. Tuan Solokus, ada sekitar 20 orang yang kami tangkap. Semuanya dibawa ke sini. Orang-orang ini memiliki satu karakteristik yang sama. Mereka tidak terlalu kuat dan mudah diabaikan. Namun 9 dari 10 dari mereka bertugas membawa informasi dan intel. Bawahan Solokus melaporkan. Bagus, sangat bagus. Tampak jelas bahwa Solokus senang. Bab 3448 tangkap semuanya tahi lalat di persekutuan esoterik ditangkap dalam waktu singkat. Jika rencana kita tetap di jalur yang benar, kita telah menangkap petunjuk penting. Segera, kita akan dapat menemukan dalang di persekutuan esoterik di balik segalanya. Kata Solokus. Namun, seseorang segera melaporkan kabar buruk ke Solokus. Tuan Solokus, kabar buruk. Tahi lalat semua dibunuh saat diangkut. Beberapa pejuang misterius telah membunuh mereka semua dalam bayang-bayang. Mereka bertindak begitu cepat sehingga kita tidak bisa menahan serangan mereka. Apakah Anda mengatakan semua tahi lalat sudah mati? Petik 2. Ekspresi Solokus berubah muram setelah mendengarnya. Begitu sesuatu terjadi padanya, Solokus berteriak, cepat. Keempat orang itu dalam bahaya. Dengan itu, Solokus menuju ke pusat penahanan dengan tergesa-gesa. Ketika Solokus tiba di pintu masuk rutan, yang dilihatnya hanyalah 4 mayat. Jake dan 3 orang lainnya sudah dibunuh. Siapa yang melakukannya? Solokus bertanya dengan dingin. Tuan Solokus, mereka membunuh mereka berempat dengan kecepatan kilat. Saya pikir mereka bisa menjadi pembunuh dari gerbang neraka. Ya, saya pikir mereka berasal dari organisasi pembunuh milik Ordo Gerejawi. Pada saat itu, lebih banyak orang tiba di pusat penahanan. Ternyata hal yang sama terjadi, beberapa pembunuh membunuh semua tahanan saat mereka diangkut. Kami menduga para pejuang itu berasal dari organisasi pembunuh seperti Hell's Gate, Tsar, dan Bloodleaf. Juga, mereka menghilang begitu mereka berhasil membunuh para tahanan. Tampaknya seseorang telah merencanakan semuanya. Sementara itu, salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, Tuan Solokus, mungkinkah dalangnya bukan dari persekutuan esoterik? Lagi pula, para pembunuh itu berasal dari Ordo Eklesiastik. Dia benar, itu tidak ada hubungannya dengan persekutuan esoterik, kan? Ketika semua orang mulai ragu, Solokus memelototi mereka dan berargumen, jika kalian berasal dari persekutuan esoterik, apakah kamu akan membunuh seseorang secara terbuka? Sebaliknya, menyewa pembunuh dari Ordo Eklesiastik adalah pilihan terbaik. Setelah Solokus menunjukkannya, semua orang mengangguk menyadari. Awalnya, banyak dari mereka yang meragukan peran Guild Esoterik. Setelah 2 insiden baru-baru ini, mereka percaya bahwa persekutuan esoterik kemungkinan besar adalah dalangnya. Terkutuklah persekutuan esoterik.
Beraninya mereka menyentuh kita. Mereka pasti memiliki keinginan mati. Solokus sangat marah. Tuan Solokus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mendeklarasikan perang melawan persekutuan esoterik sekarang? Kerumunan itu penasaran. Bagaimana Ordo Gereja bisa mentolerir ini? Sangat mengejutkan semua orang. Solokus menolaknya. Tidak mungkin. Kita perlu berdiskusi lebih lanjut dan terus menyelidiki masalah ini. Lagi pula, kami tidak sepenuhnya yakin tentang itu untuk saat ini. Bagaimana jika kita salah? Selain itu, bagaimana jika Levi dan pasukan lain mengambil kesempatan untuk melawan kita begitu kita menyatakan perang melawan persekutuan esoterik? Sejauh yang aku tahu, persekutuan esoterik mungkin setara dengan kita dalam hal kekuatan. Kedua belah pihak akan menderita kerugian besar jika kita melawan mereka sekarang. Solokus berhenti sejenak dan berkata, tujuan kami sekarang adalah untuk memastikan apakah persekutuan esoterik adalah dalangnya. Oleh karena itu, kami membutuhkan bukti lengkap untuk membuktikannya. Karena Solokus selalu berhati-hati, dia menolak untuk membuat kesimpulan tergesa-gesa meskipun ada banyak bukti, karena dia ingin sepenuhnya yakin tentang hal itu. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu di dekat persekutuan esoterik. Sejak saat itu, Solokus memperluas pencarian untuk lebih banyak bukti. Seperti yang diharapkan Solokus, lebih banyak petunjuk muncul 2 hari kemudian. Mayat 3 orang bijak dari Paviliun Utara ditemukan di dekat persekutuan esoterik. Seluruh Ordo Gerejawi berada dalam kekacauan begitu mereka menyadari bahwa 3 orang bijak ditangkap dan dibunuh oleh persekutuan esoterik. Seperti yang diharapkan, semua orang di Ordo Gerejawi sangat marah ketika tubuh 3 orang bijak dibawa kembali. Terlebih lagi, ada tanda-tanda yang jelas bahwa 3 orang bijak disiksa sebelum dibunuh. Mayat-mayat itu sudah mengering pada saat mereka menemukan 3 orang bijak. Dengan bukti baru, semua orang percaya bahwa persekutuan esoterik bertanggung jawab atas segalanya. Selanjutnya, mereka bahkan menyerap kekuatan 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Bagaimana bisa? Gumam Solokus dengan ekspresi muram. Bermil-mil jauhnya, Levi juga menerima berita bahwa mayat 3 orang bijak dari Paviliun Utara ditemukan di dekat persekutuan esoterik. Oh, sepertinya tidak benar. Jika saya dalangnya, saya akan membakar tubuh 3 orang bijak. Levi tidak bisa tidak memiliki keraguan tentang insiden itu. Bab 3449 hari dinomori. Mengapa dalang meninggalkan mayat-mayat itu? Itu tidak masuk akal. Nah, ada penjelasan lain yang mungkin. Persekutuan esoterik terlalu yakin bahwa tidak ada yang bisa melacaknya. Meskipun demikian, menurut Levi penjelasannya agak tidak mungkin. Dilihat dari gaya dalang, dia berhati-hati dan memperhatikan setiap detail kecil. Oleh karena itu, Levi tidak percaya bahwa dalang akan begitu saja meninggalkan mayat-mayat itu. Setelah mempertimbangkan setiap aspek, Levi mulai berpikir itu bisa jadi rencana dalang untuk menjebak orang lain atas kejahatan mereka. Oleh karena itu, Levi berpendapat bahwa dia harus mengawasi Paviliun Barat, karena apa yang disebut sebagai bukti bisa jadi merupakan kepalsuan untuk mengalihkan perhatiannya dan persekutuan suci. Jika kesimpulan Levi benar, dalangnya mungkin sedang membuat rencana yang mengerikan sekarang. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Saat itu, Levi merasa dirinya dekat dengan kebenaran tapi tidak bisa sepenuhnya yakin. Semua hal dipertimbangkan, tindakan terbaik Levi adalah terus mengawasi Paviliun Barat. Tidak seperti Levi, persekutuan suci tidak memiliki keraguan yang sama karena menemukan buktinya. Karena penemuan bukti yang tampaknya kuat dan tahi lalat, persekutuan suci tidak berpikir sebaliknya. Selanjutnya, kita harus fokus untuk menemukan 10 teratas dan 4 alat surgawi landasan. Jika persekutuan esoterik adalah dalangnya, saya yakin kita akan segera mendapatkan jawabannya. Bagaimanapun, ingat bahwa itu harus dilakukan secara diam-diam. Kita tidak boleh memberitahu mereka bahwa kita sedang menyelidiki mereka. Solokus menambahkan, selama ini, kami telah menyelidikinya dengan mencari area di luar persekutuan esoterik. Sekarang, kita harus menyusup ke persekutuan esoterik. Untuk memastikan semuanya bisa berjalan lancar, Solokus memilih orang-orang terbaik untuk menjalankan misi. Setelah membuat pengaturan, Solokus mulai merencanakan langkah ke depan. Jika ternyata Guild Esoterik adalah pelakunya, kita bisa bekerja sama dengan Levi untuk menghancurkan Guild Esoterik terlebih dahulu. Oh, apakah Anda mengatakan bekerja sama dengan Levi? Apakah dia akan menyetujuinya?
Semua orang yang hadir tercengang dengan usulan Solokus. Solokus tersenyum tipis dan menjelaskan, aku lebih memahami Levi daripada kalian semua. Meskipun kami belum pernah bertemu secara langsung, saya tahu Levi tidak memiliki toleransi terhadap perencana. Karena itu, jika persekutuan esoterik adalah pelakunya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dengan itu, semua orang mengangguk setuju. Tuan Solokus benar, bagaimanapun, pedang Levi juga dicuri. Begitu kebenaran muncul, dia tidak akan membiarkan pelakunya lolos. Kalau begitu, kita adalah sekutu alami dan bisa bekerja sama dengan mudah. Terlebih lagi, kita bisa mendapatkan keuntungan jika Levi dan persekutuan esoterik menderita kerugian besar. Kurasa kau benar, semua orang yang hadir berpikir bahwa rencana Solokus bisa dijalankan. Harus dikatakan bahwa langkah Gloria sangat brilian, karena dia berhasil mengalihkan perhatian kedua belah pihak. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu transplantasi tulang spiritual. Semuanya berjalan sangat lancar. Saat tulang spiritual Gloria telah diambil, tulang spiritual Devourer yang baru akan ditransplantasikan ke tubuhnya. Sementara itu, Sonja dan yang lainnya menyaksikan semuanya dari awal hingga titik kritis. Jauh di lubuk hati, mereka berharap Levi akan datang atau transplantasi tulang spiritual Gloria akan gagal. Namun, keinginan mereka tidak menjadi kenyataan, karena Tuhan dan keberuntungan sepertinya berpihak pada Gloria. Levi juga tidak datang, juga tidak ada kecelakaan yang terjadi selama proses transplantasi. Sebaliknya, semuanya berjalan seperti yang diinginkan Gloria. Meskipun Bone Grandmaster tidak terlibat dalam transplantasi, dia menyaksikan seluruh proses seolah-olah dia menikmati melihat karya seninya. Hari-hari Ordo Gereja sudah dihitung, karena Raja Iblis yang baru akan segera lahir. Hahaha. Grandmaster Tulang tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan transplantasi. Meskipun Gloria telah memberitahu Floyd sebelumnya, dia masih ingin tetap berhubungan dengannya sepanjang waktu. Bagaimanapun, Floyd semakin bergantung pada Gloria dari waktu ke waktu. Akhirnya, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk menghubungi Gloria. Namun, upaya Floyd tidak berhasil, karena Gloria tidak pernah menjawab panggilannya. Ada yang tidak beres. Mungkinkah Gloria dalam masalah? Itu adalah hal pertama yang muncul di benak Floyd. Selain itu, Floyd ingat ada yang tidak beres ketika Gloria menghubunginya baru-baru ini. Seolah-olah sesuatu akan segera terjadi. Floyd tidak menyadarinya saat itu, tetapi sekarang dia pikir Gloria bisa dalam bahaya. Bab 3450 sebuah penemuan besar. Tidak, saya harus menyelidiki. Selain dirinya dengan rasa khawatir, kabar datang dari ujung Gloria melalui saluran rahasia mereka tepat saat Floyd akan mencarinya. Dalam ketergesaannya untuk mengungkapkan betapa khawatirnya dia, Floyd tidak mengharapkan seorang pria di ujung sana. Namanya Callahan Walden, asisten Gloria yang paling cakap yang kesetiaan mutlaknya membuatnya mendapat kehormatan untuk sementara bertanggung jawab atas semua urusannya. Callahan hanya menertawakan kekhawatiran Floyd. Lihat dirimu, anjing. Apakah Anda membayangkan diri Anda layak untuk Gloria? Berhenti bermimpi. Bahkan aku tidak berani memikirkannya seperti itu. Dia akan segera menjadi pembangkit tenaga listrik, menempatkan dirinya lebih jauh di luar jangkauan kita. Sesuai perintahnya, Callahan melakukan komunikasinya dengan Floyd dengan cara yang digunakan Gloria sendiri. Dialah yang telah mengatur sebelumnya agar Callahan berkomunikasi dengan orang-orang yang dia kendalikan atas namanya untuk menghindari kecelakaan yang dapat membahayakan rencananya. Floyd bukan satu-satunya. Lebih dari 12 jam, Callahan telah menghubungi dan berkomunikasi dengan lebih dari 100 orang. Semuanya terpesona oleh Gloria. Itu adalah tugas yang sangat penting untuk operasinya, untuk sedikitnya. Karena Floyd adalah target utama, Callahan terpaksa menginvestasikan lebih banyak waktu padanya daripada nama-nama dalam daftar. Pada saat yang sama, ia juga ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang gerakan Levi. Setelah mendapat penghiburan dari jaminan Gloria, Floyd merasa diberdayakan untuk melanjutkan kultivasinya. Menjadi anggota Paviliun Barat dan putra Kevin Walden, penguasa Paviliun Barat, memberi Callahan kemewahan untuk melanjutkan tugasnya memanggil nama-nama lain dalam daftar dalam privasi tempat tinggalnya yang aman. Meskipun faksi utama telah melakukan penyelidikan secara rahasia akhir-akhir ini, tidak ada yang akan menemukannya di mana dia bersembunyi. Callahan mengikuti Gloria dengan sukarela karena dia juga menjadi mangsa mantranya.
Tanpa sepengetahuan salah satu dari mereka, Levi pada saat itu berada di paviliun barat melakukan penyelidikan rahasia, yang membawanya ke kediaman Kalahan. Telah menjadi perhatiannya bahwa penghuni di dalam tembok itu berusaha untuk melakukan kontak dengan seseorang di luar melalui saluran rahasia Ordo Gerejawi. Seseorang memiliki banyak panggilan untuk dilakukan. Selusin dari mereka telah ditempatkan dalam waktu sesingkat itu. Levi merasa sangat mencurigakan. Mereka mengirim pesan ke individu tertentu di lokasi tertentu di seluruh dunia. Mengapa? Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Pada saat itu, Levi telah mengumpulkan pemahaman umum tentang orang-orang di Paviliun Barat. Itu pasti Kalahan, putra penguasa Paviliun Barat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Seseorang yang nyaman untuk menjadi, memang. Meskipun dia bukan anggota Dewan Paviliun Barat, Levi melanjutkan, berpikir keras, Dewan sebenarnya hanya berjarak satu panggilan telepon. Kemungkinan besar dia akan mengetahui beberapa rahasia besar. Namun, Levi sangat sadar bahwa dia memiliki ikan yang lebih besar untuk ditangkap daripada Kalahan. Dia terlalu ceroboh untuk menjadi dalang dari semua itu dengan mengekspos dirinya seperti itu. Pasti ada seseorang yang mengendalikan segalanya. Levi tidak bisa memikirkan banyak kandidat yang pangkat dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Kalahan. Itu tetap menjadi titik konflik dengan tebakan awal Levi. Tidak banyak lagi yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Penguasa Paviliun Barat harus menjadi batasnya. Aku memperhatikanmu, bisik Levi, seringai melengkung di bibirnya. Aku akan mencari tahu apa yang kamu lakukan. Sebagai langkah selanjutnya dalam mengejar firasat itu, dia akan menginterogasi Kalahan dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Tidak seorang pun, bahkan Gloria, yang mengharapkan tangan kanannya untuk mengungkapkannya dengan mudah. Seiring berjalannya minggu, semakin banyak petunjuk yang ditemukan oleh persekutuan suci. Semuanya menunjuk ke persekutuan esoterik. Levi juga melakukan penyelidikan komprehensif Kalahan selama periode itu. Namun, yang terakhir tetap berhati-hati untuk tidak meninggalkan bukti apapun. Levi mulai merasakan informasi tentang buruannya menjadi lebih jarang. Saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang saya butuhkan. Pada saat yang tepat di Core Speed, tulang roh Devourer akhirnya ditransplantasikan ke tubuh Gloria melalui upaya 5 Bone Master. Untuk saat ini, semuanya masih memiliki kemiripan normal. Satu langkah terakhir untuk pergi. Kita akan tahu bahwa itu telah berhasil setelah tulang spiritual mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Anda. Petik 2. Bersambung.